Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, yang saya muliakan orang tua saya, Ibu Haji Yuli. Pripun kabare? Alhamdulillah. Para calon-calon penghuni surganya Allah yang sangat saya banggakan dan saya sayangi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini sebagai wasilah Allah kumpulkan kelak kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan dua pilihan. Yang pertama majlis ilmu, yang kedua majlis zikir. Lalu kata Rasulullah, kedua-duanya adalah majlis yang sangat bagus. Majlis ilmu bagus, majlis zikir pun bagus. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari tentang mana yang harus dipilih, Rasulullah tidak memilih satu di antara yang lain, tetapi dalam bentuk tindakan Rasulullah duduknya di majlis ilmu. Kata Rasulullah, ini bagus, ini bagus. Setelah itu beliau duduknya di majlis ilmu. Artinya ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sesungguhnya majlis ilmu itu jauh lebih bagus daripada majlis-majlis apapun. Perintah pertama kan dari Allah untuk Nabi Muhammad, Iqra, ngajilah kamu. Mengaji. Kalau Syekh Ibnu Ruslan memberikan satu komentar, segala amalan-amalan tanpa dasar ilmu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah wudhu, ibadah sholat, ibadah umroh, ibadah haji, ibadah zakat, ibadah puasa tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah tersebut tidak akan diterima sama Allah. Salah satu bentuk konkretnya saja, orang yang tidak tahu perkara-perkara yang membatalkan wudhu, ini bisa jadi ketika keluar sesuatu dari duburnya dianggap itu adalah hanya angin saja. Contoh, lagi sholat, Allahu Akbar, akhirnya dia kentut bukan. Bukan. Yang namanya kentut mah tut gitu, atau tit gitu. Karena dia belum ngaji, belum tahu, akhirnya dia lanjutkan saja sholatnya. Batal nggak? Batal. Ternyata masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang mereka tidak memahami tentang konsep ini. 3 hari yang lalu ada seorang bapak-bapak tanya ke saya, Pak Ustadz, ya ada apa? Saya udah rakaat terakhir, terus begitu sujud keluar pers.
Pak Ustadz, itu sayang-sayang udah rakaat terakhir. Terus Pak, saya lanjutin aja. Berapa kali kayak gitu Pak? Sering Pak. Padahal di dalam kajian ilmu fikih itu dijelaskan secara detail macam-macam kentut. Ada kentut yang namanya durrot. Apa? Pakai bo, durrot. Nah, itu yang bunyinya ada macam kentut yang bunyinya namanya fuswah. Apa namanya? Fuswah. Ada yang bunyinya pes. Ini namanya fusayyah. Tiga-tiganya membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Makanya sampai akhirnya Imam Ibnu Ruslan memberikan satu statement secara tegas, ibadah apapun kalau tanpa didasari oleh ilmu pasti rusak. Nah, lalu apa yang menjadi buahnya ilmu, Ibu? Allah memberikan teguran kepada kita, qul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, apakah sama orang yang sudah duduk di majelis ilmu dengan orang yang belum pernah duduk di majelis ilmu? Tentu berbeda. Jangan sampai ada bahasa percuma ngaji mah ngaji tapi ngomongin orang terus. Ngaji mah ngaji tapi sama tetangga hasut terus. Ngaji mah ngaji tapi senengannya lambe turah. Tahu lambe turah? Itu jadi program itu di televisi sekarang karena memang ternyata banyak kaum ibu yang suka banget gosip. Akhirnya dijadikan program televisi namanya lambe turah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apakah ungkapan seperti itu betul adanya? Percuma ngaji, betul nggak? Bingung juga saya. Bingung juga. Dibilang betul ya salah, dibilang salah ya betul. Sebetulnya yang namanya ngaji nggak ada kata percuma. Orang duduk di majelis ilmu, mau dia paham nggak paham, masih tetap mendapatkan keistimewaan dari Allah. Meskipun tidur, masih tetap dapat keistimewaan dari Allah. Ini artinya tidak ada ngaji yang percuma, nggak ada ngaji yang sia-sia. Bu, kula mondok teng Jombang kula. Sanes. Mondok kula tambah beras. Nggih. Sanes tambah beras. Tambah beras niku sadinge tebu ireng. Lore tebu ireng. Nggih. Napa? Nggih. Lek kula asli Betawi. Bapak ibu kula Betawi, mondok kula teng Jombang. Nggih. Napa? Nggih. Tapi tiang-tiang mboten percaya lek kula asangking Betawi. Percayane, ya sampai niki Jawi ta? Mboten kula Betawi. Lho kok saged basa Jawa? Nggih saged to. Nggih. Di pondok saya tuh, saya ngaji tuh nggak bisa Bu, nggak bisa apa-apa Bu. Ngaji tuh saya nggak bisa apa-apa. Ya udah yang penting saya ngaji, ngerongokno yai. Ya menjelaskan saya dengerin aja. Saya paham nggak paham ya pokoknya saya dengerin kiai saja. Apa ya? Tiba-tiba jumadaan. Ternyata begitu lagi murojaah. Ya Allah, ini yang dijelaskan sama kiai. Yang punya ilmu itu Gusti Allah. Yang punya ilmu itu Gusti Allah. Gusti Allah pengen melihat siapa di antara hamba-hambanya yang istiqomah duduk di majelis ilmu.
Ketika dia istiqomah, nanti Allah akan berikan futuhul ilmi ke dalam dirinya. Allah di dalam memberikan ilmu kepada hambanya dengan dua metodologi. Yang pertama, allama bil qalam, dengan cara pendidikan formal, sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ini namanya allama bil qalam. Yang nanti inputnya akan menjadi seorang intelektual. Yang kedua, cara Allah memberikan ilmu adalah allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan memberikan ilmu secara langsung kepada hambanya yang terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling cepat adalah duduknya seseorang di majelis ilmu. Andai kata mata batin kita dibuka sama Allah, niscaya kita akan tak henti-hentinya mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, karena ruangan ini dipenuhi oleh para malaikat-malaikat. Ini hadis sahih. Makanya para sahabat mengambil bagian di dalam hidupnya untuk selalu duduk dengan Rasulullah, ngaji sama Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan sebuah nasihat kepada para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر sabaro sapa sira nafsaka ing awak dewene sira, sabarlah kamu ma'alladzina yuriduna wajha, bersama orang-orang yang duduk di majelis ilmu hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Bu, untuk jalan ke sini tadi nggak semudah apa yang kita bayangkan. Banyak sekali godaan-godaan yang ada di dalam diri kita. Ini hari Sabtu, belum suami. Bu, pengen aku mah kamu udah di rumah saja. Belum anak-anak yang datang sama anak-anaknya. Kita buat sampai di sini perjuangannya luar biasa. Thariqul jannah wa'run, jalan menuju majelis ilmu itu berduri-duri. Ibu sampai duduk di sini bukan orang sembarangan. Ini semua adalah orang-orang pilihan Allah. Saya mah yakin nih semua ahlul jannah, saya yakin. Orang kalau udah demen sama majelis ilmu, udah orientasinya adalah surga, udah. Beneran? Beneran. Hanya orang yang punya iman, yang emang betul-betul dia cinta dengan majelis ilmu. Sabari. Bil ghadati wal asyiyi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Sementara banyak orang-orang di luar sana yang saat ini pikirannya masih tentang dunia, 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 dan dunia. Saya pernah diajarkan sama kiai saya. Kiai, menewamu boyong, nggih. Lewamu dadi pemimpin, ojo sampai serakah awamu ya, nggih. Nah, saiki mangan awamu. Saya juru makan itu, masya Allah lauk pauknya banyak sekali Bu Haji. Nasinya pun beda-beda, ada nasi putih, ada nasi uduk, ada nasi kuning, ada nasi mandi, ada nasi kebuli, ada nasi goreng. Terus lauk pauknya satu jenis ayam, itu ayam goreng, ada ayam bakar, ada sate ayam, ada ayam opor, ada ayam gulai. Belum lagi ikan, ada ikan bandeng, ada ikan tawes, ada ikan lele, ada ikan cere.
Belum lagi tempenya, ada tempe goreng, tempe balado, tempe bacem, tempe orek. Belum lagi telur goreng, telur rebus, telur apa lagi? Balado. Itu banyak banget, beneran Bu, beneran. Rom Dodi mangan no? Yai? Yo mangan no? Saya makan sepiring. Yang saya ambil cuman tempe satu, tahu satu, sama lalapan, sama ayam sepotong. Begitu udah makan, embo, tambah. Yai, sampun Yai. Apa? Wareg Yai. Leh, jono iki akeh iki. Masih banyak banget ini. Iki ge awakmu kabeh iki. Buat kamu semua. Waduh, sungkan kali Yai. Ada positif negatifnya. Ada orang sekarang karena ada YouTube orang nggak mau duduk di majelis ilmu itu loh. Kebanyakan. Ngaji biar sanatnya nyambung itu kudu begini, bukan di YouTube. Ya. Nah, terus, Yai, pun wareg. Entek no. Pun Yai pun nyerah kulo nyerah. Akhirnya apa kata beliau? Rom Doni, ngono kuwi. Sing awakmu butuhno iku sak piring tok. Yang kamu butuhkan itu cuman sepiring. Yang lainnya ini apa ini? Yang lainnya ini. Hati-hati ketika kamu menjadi seorang pemimpin nanti di masyarakat. Jangan pernah kamu serakah. Mohon maaf Ibu. Kadus bini ma wala fakar, kan maksud apa? Dakwah adalah sebuah kewajiban, bukan profesi. Maka saya bebas saja di dalam berdakwah. Karena ini bukan profesi saya. Profesi saya adalah dagang batu cincin. Sahih. Dakwah bukan profesi. Karena ketika dakwah dijadikan sebuah profesi, yang ada adalah hitung-hitungan. Ini yang diajarkan oleh saya punya guru. Kita punya kewajiban yang sama untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Untuk mengajak orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan. Maka tidak menjadi sesuatu yang hina buat saya ketika saya duduk bersama dengan teman-teman pemulung. Maka tidak menjadikan saya hina ketika saya duduk dengan para teman-teman pang. Tidak menjadikan saya hina ketika saya duduk bersama teman-teman parkiran yang mereka saling menyekel botol minuman. Saya seminggu sekali menyempatkan waktu untuk duduk bersama teman-teman parkiran di depan mall. Karena mereka sesungguhnya adalah manusia yang harus dimanusiakan. Nah, terkadang orang yang sudah ngaji itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini yang bahaya. Orang yang sudah ngaji, orang yang sudah rajin ibadah, orang yang sudah merasa dekat sama Allah terkadang mudah sekali memvonis dan menilai orang lain. Ini penyakit. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seburuk apapun orang yang kita lihat, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Pentingnya kita menjaga hati. Buah ngaji itu akhlak itu tidak hanya sekedar akhlak. Bagaimana kita mampu mengkondisikan batin kita, mengkondisikan pikiran kita untuk tidak selalu suudzon kepada orang lain. Kita manusia tidak punya wewenang untuk memberikan penilaian kepada siapapun. Yang punya hak untuk menilai adalah Allah. Ada seorang ulama ahli hikmah melihat seseorang yang melakukan maksiat di malam hari. Dia mabok, dia main perempuan, dia judi. Begitu pagi ketemu lagi, disapa. Dia bilang, saya semalam habis ketemu orang tersebut sama muridnya. Dia melakukan maksiat dan sekarang detik ini saya tidak akan pernah berani mengatakan dia adalah orang yang ahli maksiat. Kenapa? Bisa jadi habis melakukan maksiat di malam hari itu juga dia sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini kita mulut gampang banget ngerespon apa yang dilihat oleh mata.
Ini mulut gampang banget memberikan sebuah komentar dan penilaian terhadap apa yang didengar oleh telinga. Saya sempat ditegur, Romnodi, ya, kamu nggak takut nanti masyarakat ngecap kamu udah ngisi pengajian di mana-mana kok masih suka nongkrong? Ngapain saya takut? Saya dakwah bukan karena manusia kok. Orang kalau sudah karena Allah tidak akan pernah mau dengerin penilaian orang lain. Dipuji ya nggak usah melambung gitu loh, dihina nggak usah merasa rendah. Apapun kalau kita bangun karena Allah, nggak akan pernah ngaruh buat kita. Dipuji, jangan sampai masuk ke sini, bahaya. Nanti akhirnya kita riya. Habis melakukan kebaikan, kok gak ada yang muji saya ini ya? Gimana tadi? Sebaliknya ketika dia melakukan kebaikan, dihina orang, tidak diapresiasi oleh orang lain, berhenti dia melakukan kebaikan. Karena apa? Karena dari awal niatnya melakukan kebaikan hanya ingin mendapatkan apresiasi dari manusia. Nah, konsep jadi manusia yang bodoh amat ini dalam ilmu tasawuf sesungguhnya sangat tinggi. Bodoh amat itu bodoh amat dengan komentar-komentar manusia. Yang saya lagi bangun adalah citra baik di hadapan Allah. Ibu nanti jangan heran ketika ketemu saya. Ketika ketemu saya di parkiran, saya pakai levis saya bolong-bolong, mulai topi. Enggak, leres. Kalau ketemu saya di parkiran, saya pakai levis bolong-bolong, saya pakai topi. Di mobil saya ada topi, Bu. Saya udah siapin levis sama kaos saya. Karena setelah ini saya akan nongkrong dengan mereka. Alhamdulillah, mereka sekarang depan Mall Cinere. Oh, kaos putih doang ya. Berarti nggak pernah nongkrong sama saya ya. Nanti sekali-kali nongkrong sama saya. Nah, nanti kita undang The Marginal, Bang Mek, ya. Tahu The Marginal? Komunitas daripada anak-anak hijrah pang. Ya. Bisa jadi mereka nanti yang akan membantu kita untuk masuk surganya Allah. Bukan justru kita yang nonton mereka ya. Karena kita merasa kita lebih soleh dari mereka, itu yang akhirnya mengakibatkan pahala-pahala kita habis. Dan dananya menerapkan Enggak. Lebih baik tato di luar daripada orang bertato di hati, Bu. Ya. Lebih baik tatonya di luar. Mereka udah kayak begitu, udah biarkan, daripada kita terkadang fisiknya itu kayaknya solehah banget ya. Tapi hati kita bertato ya. Ini bahaya. Ternyata jaga hati itu memang tidak mudah ya, Bu ya. Jaga hati itu tidak mudah. Bagaimana kita selalu berpikir positif kepada orang lain gitu ya. Saya diajarkan sama Gus Mik, Allah yarham, memandang orang lain itu dengan pandangan hakikat. Memandang hakikat itu bagaimana? Ketika ada orang yang berbeda dengan kita, jangan kemudian kita menyalahkan orang tersebut. Sekarang yang terjadi kan begitu. Ketika beda, udah yang beda dianggap salah. Jangan, bisa jadi yang beda emang kita belum tahu ilmunya sehingga dia berbeda dengan kita. Kitanya yang merendah. Makanya saya punya kumpulan namanya Pasilaan Wong Bodoh. Kumpulan saya Pasilaan Wong Bodoh, kumpulan orang-orang goblok. Saya punya majelis kumpulan orang-orang goblok yang setiap malam Selasa, malam Jumat kita ngopi bareng. Kenapa saya kasih nama kumpulan orang-orang goblok? Begitu saya pengen cari tahu, saya udah tahu kok tambah terlihat kebodohan diri saya, Bu. Saya gali lagi, makin jelas terlihat kebodohan diri saya. Saya gali lagi, semakin sangat jelas kebodohan diri saya. Artinya orang ngaji bukan untuk bisa, tetapi untuk mengetahui bahwa dirinya semakin bodoh. Tidak ada alasan bagi orang ngaji untuk menggusungkan dada. Wa kullu dhi ilmin alim. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan manusia menjadi 4. Catat nih, Bu, catat. Terkait dengan masalah ilmu nih. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Rajulun
yadri wa yadri annahu yadri. Ini tingkatan yang pertama. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ibu-ibu nulisnya pakai bahasa Latin atau bahasa Arab? Nggih boten napa-napa. Nggih boten. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ibu, apa kabar? Sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah. Apa artinya? Seseorang yang tahu, seorang yang punya ilmu, dia sadar bahwa dirinya punya ilmu. Dia sadar bahwa dirinya itu punya ilmu. Ini tingkatan yang pertama. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang yang alim, dia tahu bahwa dirinya itu alim. Maka ketika kita mendapati orang yang kayak begini, fattabi'uh, ikutin. Ikutin. Ada orang alim yang kealimannya jelas, gurunya daripada orang alim itu jelas, mata rantai keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dapat ilmu agamanya bukan hanya lewat YouTube dan Google, tapi betul-betul dia berguru kepada para ulama-ulama yang ada di Nusantara. Bu, saya pernah di Libya 4 tahun. Ternyata sumber ilmu agama adanya di Indonesia. Di luar negeri mah kita menang gengsi doang, titelnya LC. Makanya saya selalu romdoni, LC itu bukan titel dari luar negeri. LC itu singkatan laki-laki Cinere. Tempatnya ilmu agama itu di Indonesia. Tempatnya ilmu agama itu di Indonesia. Makanya ulama-ulama Nahdlatul Ulama memberikan satu konsep Islam Nusantara. Ini jangan salah paham, jangan gagal paham. Islam Nusantara itu bukan Islam baru, bukan Islam yang ada di negeri Nusantara. Ini banyak orang yang gagal paham. Islam Nusantara akhirnya digoreng. Wah, apaan ini? Ini ajaran baru yang sholatnya pakai bahasa Jawa. Aduh, apa iki rek? Rek nggak ngerti apa-apa, jok komentar ngono lho. Meneng wae. Kadang ada banyak orang yang kagak ngerti, sok ngerti, akhirnya menyesatkan orang lain. Islam Nusantara itu adalah Islam yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Lihat di Saudi ada 7 bulan nggak? Di Indonesia ada. Di Saudi ada muludan nggak? Di Indonesia ada. Di Saudi ada kegiatan haul nggak? Haul di Indonesia. Artinya budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia itu harus dipertahankan ketika tidak keluar daripada koridor-koridor syariat. Jangan memaksakan budaya-budaya Arab untuk sampai di negeri pertiwi Indonesia. Begitu loh. Saya akan siap untuk berdiskusi tentang persoalan ini, untuk meluruskan kegagalpahaman sebagian kaum muslimin sehingga mengatakan, wah, apa ini ajaran baru. Ketika kita mengomentari sesuatu yang sesungguhnya kita tidak ketahui, terus banyak pengikut kita, dosa kita itu menjadi dosa jariah, Bu. Iya. Masa Gusmus, kenal Gusmus? Menyebarkan aliran sesat sih. Masa Mbah Yai Maimun, si Mbah Maimun Zubair menyebarkan aliran sesat sih? Yang kita tahu kealimannya seperti apa. Ini kan yang merumuskan beliau-beliau semua. Tujuannya apa? Agar supaya di negeri Indonesia ini tidak seperti di negeri-negeri Arab, Yaman, Libya, Sudan, ya, yang mereka ngaji begini aja nggak nyaman.
Lantaran apa? Tidak terbendung aliran-aliran radikalisme yang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit khurafat, dikit-dikit syirik, dikit-dikit neraka, surga. Mbokmu ta? Ayo, ada yang mau komplain sama saya? Silakan kita diskusi. Orang ngerti. Ustaz Nggih. pernah dengar itu orang baca Quran logam Jawa. Katanya Islam pesantren gimana? Lah itu kan sudah menjadi kesepakatan para ahli qurra. Ada lagam-lagam. Lagam itu bukan bagian daripada syariat. Di Libya kalau azan, Bu, di Libya azan. Orang kayak orang jualan tahu. Di Libya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Libya. Logat dia. Ngaji Quran juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi orang Mali, orang Rwanda. Mereka punya lagam yang berbeda-beda. Ada juga negeri Afrika Utara yang lagamnya mirip banget dengan lagamnya Jawa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan variasi. Yang nggak boleh tuh pakai lagu dangdut. Contohnya gimana? Saya nggak bisa nyanyi. Hah? Saya nggak bisa nyanyi dangdut, Ibu. Ya. Saya nggak bisa nyanyi saya. Ya? Gimana kenapa? Lah lagu-lagu itu adalah variasi dan modifikasi daripada setiap wilayah. Masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Ya, makanya di dalam ilmu apa ya namanya ya? Ilmu qurra itu ada macam-macam nada. Ada nada bayati, nada hawan, ziharka, ros, ya. Ntar bayati juga ada bayati soba, bayati jawab, bayati jawabul jawab gitu. Cuman saya nggak hafal itu yang arafairan ala husni yunadi. Kalau kita sambungin di ayat, ini kan irama ini. Ya, nggak apa-apa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ini kan irama, Ibu. Apa bedanya dengan apa namanya lagu apa tuh? Bukan lagu dangdut, lagu yang lagunya Sunan Kalijaga itu loh. Sanes Tambuati. Apa saya lupa itu. Jadi walhasil terkait dengan masalah Islam Nusantara jangan gagal paham ya. Ulama-ulama Indonesia ingin mengkanter faham-faham Wahabisme yang membawa aliran-aliran radikal. Ini kalau begini menurut mereka bid'ah, Bu. Nggak boleh. Saya memang dipesan sama guru saya. Ntar pulang ke Indonesia, radikal-radikal babat habis. Karena itu yang mengancam persatuan dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya. Nah, kembali kepada Imam Al-Ghazali tadi, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, seseorang yang alim, yang kealimannya jelas, ilmunya jelas, dia tahu kalau dia alim, maka orang yang kayak begitu ikutin. Pak Kiai Abdurrahman jelas keilmuannya, ikutin. Kita tahu siapa gurunya Pak Kiai Abdurrahman? Beliau punya guru Gusmi punya guru lagi, punya guru lagi, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah. Ini yang disebut dengan mata rantai, yang di dalam istilah keilmuan adalah
isnadul ilm, sanadnya ilmu. Kalau kita mau cari guru, carilah guru yang punya sanad, yang bukan dia baca sendiri. Gus Baha, silakan dilihat Gus Baha. Keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang keilmuannya itu dalam, di dalam menyebarkan agama itu santai, nggak menggebu-gebu, nggak gitu. Nyantai. Islam itu asik. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu agama. Bagaimana orang kita ajak masuk ke dalam surga dengan bahagia. Jangan sampai orang masuk surga dengan rasa ketakutan, gitu loh. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, rajulun, tulis. Yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang memiliki potensi, tapi dia nggak tahu kalau dia memiliki potensi. Ingatkanlah dia. Contoh, Bu Aji Yuli sebetulnya bisa ngisi kajian di sini, cuman karena faktor malu barangkali. Kita orang-orang terdekatnya, Bu Aji, ayo dong Bu Aji, ini udah memupuni untuk mengajarkan kita. Ngaji Qurannya Bu Aji Yuli ini udah bagus banget, Bu. Nggak usah kita mendatangkan ustadz dari luar, Bu. Udah cukup ibu saja, Bu. Ayo, kita yang harus support orang-orang terdekat kita. Tadi siapa yang baca doa tadi itu? Baca doa. Masya Allah. Oh, nggih pantes. La syakka fi. Makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya ajib. Ada orang yang modelnya dia nggak mau menunjukkan potensi diri karena nervous, karena kurang percaya diri. Nah, kita orang-orang terdekatnya, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Orang kayak begitu kata Imam Al-Ghazali, ghafilun, orang yang lagi tidur, fantabihu, bangunin dia. Ayo jangan tidur terus, ayo dong, ayo. Kapan lagi kita mau meramaikan majlis taklim yang ada di Masjid Raya Cinere nih? Ayo semua elemen masyarakat, ibu-ibu yang ada di komplek, ibu-ibu yang ada di luar komplek, kita rekrut semuanya. Karena pengajian kita berprinsip merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek. Ayo semua elemen masyarakat, kalau udah duduk di sini, nggak ada beda antara satu dengan yang lain. Nggak ada orang komplek, nggak ada orang non komplek, semuanya kita sama hamba Allah. Nggih, nggih. Maka ibu-ibu, Bu Haji Yuli harus pinter mencari potensi-potensi jamaah semua. Saya sekarang bikin komunitas pengusaha anak majelis. Saya lihat potensi teman-teman nih, wah ini ada yang undang usaha, nih usaha. Teman-teman yang nggak punya potensi saya taruh di dapur, bikinin kopi buat jamaah yang lain. Alhamdulillah yang sekarang bikinin kopi, udah 5 tahun ikut saya bikinin kopi, sekarang jadi IO di Ciganjur. Itu kalau mau tahu, Betawi Kreatif Ciganjur, namanya Dul, itu punya anak dapur Majelis Taklim Pasiran Bodo. Jadi untuk masalah kebaikan mah jangan takut. Nih ntar kalau pulang jangan langsung pulang, ibu paling belakangan pulang, beresin dulu nih masjid. Leres beneran. Orang yang langsung pulang, apalagi gelasnya tuh nggak dibawa, bekas makanannya ngampar di mana-mana, nggak dapat berkahnya ilmu itu. Yang bagus tuh datang duluan, tempat belum rapi dirapihin, ntar pulangnya belakangan, tempatnya masih kotor disapuhin, udah bersih baru pulang. Itu nanti yang bakalan dapat berkahnya ilmu itu. Yang cuman datang ngaji pulang udah begitu sisa makannya ditaruh di karpet, nggak dibuang, nggak dibawa. Ini cuman dapat di sini aja, nggak dapat di sini. Itu sebetulnya banyak untuk kita melakukan kebaikan. Sisa minum kita bawa ke rumah, jangan taruh di sini.
Itu yang selalu saya ajarkan ke teman-teman. Saya paling nggak suka hidup kotor itu. Di majelis saya paling cerewet sama santri. Saya jalan di kamar mandi, mereka kok licin. Habis santri saya omelin semua. Kamu nih belajar Islam tapi nggak praktekin. Bersih itu punyanya Islam. Mandi aja itu lantai sampai licin begitu. Dapur kayak kompor saya giniin masih licin. Saya suruh sikatin lagi itu kompor. Gitu. Ini tempat nih, masya Allah, jangan sampai ada sampah yang berserakan setelah ngaji ya. Nah, potensi-potensi itu harus digali. Dan nggak bisa hanya Bu Haji Yuli yang ngurusin majelis. Bantuin Bu Haji Yuli. Siapa yang kira-kira nanti yang bisa menjadi orang yang bisa merangkul semua ibu-ibu? Ini kan kapasitasnya banyak. Nampung 1.000 orang ini. Iya. Nampung 1.000 orang. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang dia tahu kalau dirinya bodoh dan dia berusaha untuk tahu. Ini kita ini. Kita orang bodoh. Ibu terima nggak saya bilang orang bodoh? Kita orang bodoh yang sadar bahwa diri kita bodoh dan kita sedang berusaha untuk tahu. Orang yang model kayak begitu fa'allimuhu, ajarin dia. Kita ini pendosa. Lagi belajar dikit-dikit bersihin jiwa. Kita ini orang kotor. Lagi berusaha untuk sedikit demi sedikit mensucikan jiwa kita. Kita ini orang bodoh yang lagi berusaha dikit demi sedikit menghilangkan kebodohan kita. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah jahlun basit, bodoh yang ringan. Yang bahaya yang keempat nih, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang yang bodoh, dia nggak tahu dirinya bodoh. Kemudian dia gagal paham terhadap kebodohannya. Ini orang begini nih, kata Imam Al-Ghazali, ya, utrukuhu, tinggalin. Kita ketemu sama orang itu, misalnya kalau gini, saya bilang ngajak ngobrol sama ibu, bu, tadi saya habis dari rumah sakit Prikasi. Rumah sakit Prikasi itu adanya di Pondok Labu. Ibu protes sama saya. Sembarangan, Pondok Labu bukan di Pondok Labu, Prikasi bukan. Prikasi mah adanya di Parung, kata ibu begitu. Bu, saya yang habis dari rumah sakit Prikasi, Bu, letaknya di Pondok Labu. Enggak, Prikasi aja di Parung, di Parung. Ngadepin orang kayak begitu udah tinggalin aja, jangan diajak debat. Buang aja jauh-jauh. Nggak usah diajak debat pun percuma. Orang yang sok tahu terhadap apa yang dia tidak tahu, ngadepin orang yang model begini tinggalin ya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang Ramdhani uraikan di siang hari ini? Ibu udah duduk di majelis ilmu, yuk kita kudu beda dengan orang yang belum duduk di majelis ilmu, terutama persoalan akhlak kita. Tutur bahasa kita harus santun, perilaku kita harus santun. Jangan pernah kita merasa diri kita lebih dari orang lain. Saya pernah sampaikan ke ibu-ibu ya, bahwasanya tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan dari seberapa panjang jilbabnya. Tingkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah bukan dilihat dari seberapa panjang jilbabnya, bukan dilihat dari seberapa ngengser gamisnya. Ngengser, tahu ngengser? Ngengser tahu? Ngengser. Kalau jalan ngengser itu. Apa bahasa Indonesia ngengser? Nyeret. Kemuliaan seseorang bukan dilihat seberapa panjang jenggotnya buat laki-laki. Kemuliaan seseorang bukan dilihat dari seberapa cingkrang celananya.
Keislaman seseorang bukan dilihat dari seberapa hitam dahinya, tapi keislaman seseorang di saat dia mampu memanusiakan sesama manusia. Orang yang sudah rajin sholat tapi masih memandang orang lain dengan pandangan sebelah mata, belum berhasil sholatnya. Orang yang setahun bisa 3 kali umroh tetapi masih senang sekali menilai orang lain dengan penilaian yang tidak baik, belum diterima umrohnya. Ya, yuk sama-sama di bulan Muharram kita kembali perbaharui niat kita. Ya, kita perbaiki perbuatan kita. Konsepnya satu, baca masa lalu yang cerdas, evaluasi, lalu azamkan diri kita untuk lebih baik dari tahun yang lalu. Buat apa? Buat kehidupan kita setelah matinya kita. Karena yang cerdas itu bukan di sini. Siapa yang cerdas itu? Orang yang mampu membaca dan mengevaluasi dirinya, dan dia melakukan kebaikan untuk kehidupan setelah matinya dia. Kehidupan dunia adalah sandiwara belaka. Gak ada yang enak di dunia ini. Yang enak nanti kehidupan setelah matinya kita. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Allah bimbing kita dengan hidayah dan taufiknya. Belum waktunya kita istirahat. Jangan ada kata capek. Biar istirahat kita pada saat kita memejamkan mata terakhir kali. Di situ kita lambaikan tangan. Anakku selamat tinggal. Ibu, ayah tunggu nanti di padang mahsyar. Biar kita bareng-bareng ke dalam surganya Allah. Di saat itulah kita istirahat. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan mati saya, tempat saya benar-benar istirahat. Kalau di dunia kita istirahat baru tidur setengah jam. Bangun ya, udah ada tamu. Saya belum tidur ini, Bu. Tidur, ntar diteleponin Bu Haji Yuli terus. Ramdhani di mana Ramdhani? Tadi Bu Haji saya udah di jalan Bu Haji. Jadi di dunia ini bukan tempat kita istirahat, tempat kita berjuang menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ya semuanya pada sehat, panjang umur, berkah ya, saling sambung doa di antara kita semua. Ya, mudah-mudahan nanti siapapun yang duluan di antara kita tungguin ya, biar kita bareng-bareng ke surganya pakai bendera Majelis Taklim Masjid Raya Cinere. Kami dari Majelis Taklim Masjid Raya Cinere masuk surga ya. Ya. Ya, sampai di sini aja dulu. Maafin kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, Bunda ya. Maafin sikap Ramdhani yang kurang sesuai dipandang mata barangkali. Ya. Oh gitu. Saya buka tanya jawab setelah ini. Saya ingin sekali ada dialog interaktif terkait dengan apa yang saya sampaikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada bahasa yang percuma ngaji. Sepertinya itu bahasa yang mungkin orang belum merdeka ya Yai. Jadi tadi ini kita dengan judul buah dari ngaji adalah akhlak. Sesuai dengan firman Allah surah Az-Zumar ayat 9. Tolong diperjelas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja ya. Sangat jelas sesungguhnya buah ngaji itu adalah akhlak. Jadi ngaji bisa membakar segala macam sifat-sifat buruk kita. Orang ngaji ya. Jadi ngaji itu fungsinya dua. Ngaji fungsinya dua secara garis besar. Yang pertama, fungsi ngaji itu bisa menghasilkan api. Yang kedua, fungsi ngaji itu bisa menghasilkan cahaya. Api fungsinya membakar semua sifat-sifat buruk kita. Lihat Syekh Syakik Al-Balkhi ketika berguru dengan Ibrahim Ibnu Adham itu 30 tahun lebih Ustazah. Yang pertama dibentuk itu adalah akhlaknya. Nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya. 30 tahun lebih berguru dengan Syekh Ibrahim Ibnu Adham hanya persoalan akhlak. Sebab begini, kalau seorang
belum dibentuk akhlaknya, sudah dimasukin disiplin-disiplin keilmuan, laksana gelas yang isinya kopi. Ini gelas hati kita nih, ini gelas hati kita, ada ampas kopi nih, kita masukin air zam-zam, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Tetap hitam meskipun air zam-zam. Gimana mestinya? Hatinya bersihin dulu. Ini di dalam ilmu tasawuf yang disebut dengan takhalli. Bersihin dulu hatinya. Udah bersih, baru dimasukin tuh ilmu. Maka hati yang bersih, ketika dimasukin ilmu, yang keluar pun akan bersih. Yang keluar akan bersih. Ketika yang keluar bersih, yang muncul adalah tajalli, keindahan. Nggak pernah mencaci maki orang lain. Ini ada seorang mubalik, kerjaannya mencaci maki orang aja, mencaci maki kelompok aja. Dikit-dikit, wah udah bicara etnis. Apaan tuh? Saya pernah datang ke wilayah Betawi, dia kagak tahu, saya diajak tahlilan. Apaan itu tahlilan? Aduh, bro, mulutmu itu loh bro, jangan cuman jenggotmu saja yang panjang bro. Ya, bicara ayat Quran fasih, hadis bisa dia, tapi ininya tidak sadarkah dia ketika dia berbicara seperti itu melukai berapa ribu manusia? Saya ingin sekali berhadapan dengan orang seperti itu. Saya bilang ayo dong, ajak orang lain untuk beragama dengan kedamaian, bukan dengan kebencian. Iya, gimana nih? Masih ada ampas kopinya harus dibuang dulu, dibersihkan dulu, dicuci dulu, baru dimasukin air zam-zam. Menyuci itu disebut dengan takhalli. Masukin ilmu namanya tahalli. Keluarnya dengan keindahan namanya tajalli. Orang kalau hatinya sudah bersih, maka ininya akan indah. Betul? Iya. Gitu. Jadi ini buahnya ilmu, buahnya ngaji. Yang pertama api, memadamkan, membakar semua sifat-sifat buruk kita. Yang kedua cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah masuk ke dalam hati-hati yang kotor. Itu buahnya ilmu, gitu ya. Maka ketika ada seorang guru yang menyampaikan kebencian, jangan diikutin. Itu bukan dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah adalah dakwah yang menyejukkan, yang tidak pernah mengklaim dirinya paling benar, menjustifikasi orang lain salah. Ikutin yang adem-adem aja ya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Begitu kira-kira Ustazah. Ada lagi? Ibu siapa namanya? Bu Yeti. Nggih. Oh, buang angin yang mana? Angin mobil, angin motor? Bocor halus ya. Ini dihukumi seperti orang yang beser. Di dalam ilmu fikih ada pembahasan tentang istihadhah. Istihadhah itu darah yang keluar melewati jangka waktu 15 hari. Sebelum saya menjawab itu ya, paling sedikitnya haid itu kan sehari semalam, umumnya seminggu, paling banyaknya 15 hari. Lewat dari 15 hari maka hukumnya darah istihadhah. Wanita yang mengeluarkan darah istihadhah harus tetap wajib sholat. Gimana caranya? Tetap dia pakai pembalut. Nanti ada aturan main tersendiri, dia wudhunya begitu sudah masuk waktu. Nah, orang yang beser pun sama. Orang yang beser biasanya nih orang-orang tua tuh yang punya penyakit apa namanya ya?
prostat. Prostat itu kan nggak bisa ketahanan pipisnya ya Bu ya. Maka model orang yang kayak begini baru dianggap sah wudhunya ketika sudah masuk waktu. Pada saat Allahu Akbar ngerecek keluar aja, nggak apa-apa, dimaafu. Sama dengan tadi, ada orang yang bermasalah duburnya udah blong, nggak bisa ditahan. Maka orang yang model kayak begini hukumnya sama dengan hukum orang yang beser, hukumnya sama dengan hukum orang yang istihadah. Wudhunya begitu masuk waktu, begitu Allahu Akbar pas, nggak apa-apa, dimaafkan. Begitu sangat indah Islam, Ibu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya, silakan Ibu. Rasanya tuh kalau meninggalnya di hari Jumat kan bagus. Tapi ada orang yang agamanya masih berat. Tapi nggak belajar. Ini saya bukannya dari keluarga karena misalnya apakah dia ke Islam tapi nggak sholat, nggak puasa, tinggalnya hari Jumat, apakah harus bagaimana? Ya, jadi tahunya di situ. Nah, bagaimana itu? Kaitan dengan untuk masalah di orang nanti masuk surga atau neraka bukan wewenang saya, wewenang Allah. Kaitan saya bahas tentang masalah fidyah saja. Gimana untuk masalah fidyah? Fidyah itu hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan puasa, bukan pada orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena yang namanya sholat dalam kondisi bagaimanapun tetap sholat. Orang sehat sholatnya berdiri, nggak kuat berdiri dia duduk, nggak kuat duduk dia celentang, ya nggak? Tidur, nggak kuat tidur celentang dengan isyarat mata, tidak kuat dengan isyarat mata dengan hati, tidak kuat dengan hati, iya kita sholatkan bareng-bareng, begitu ya. Nah, nggak ada aturan-aturan yang nggak bisa sholat nih berarti bayar fidyah, nggak ada. Yang bayar fidyah hanya berlaku untuk puasa saja. Dan kita misalkan sebagai ahli waris tidak tahu berapa jumlah pastinya orang tua kita meninggalkan puasa. Dikira-kirakan saja, sekira-kira orang tua saya meninggalkan puasa sebanyak 130 hari, maka saya niatkan untuk membayar fidyah daripada puasa yang ditinggalkan oleh emak saya. Gitu ya. Kaitan masalah hari Jumat dia masuk surga apa neraka, itu mah urusan Allah lah, urusan Allah dah itu mah. Iya, kalau orang, saya nggak berani ketika orang udah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia masuk ke neraka, itu mah wewenang Allah dah. Ya. Karena ada satu hadis yang menyatakan begini, Bu, semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga, pasti. Cuman nanti prosesnya yang berbeda-beda ya. Ada orang yang masuk surganya tanpa dicelupin dulu, ya nggak? Ada orang yang nanti masuk surganya dicelupin dulu. Nah, tinggal kita bagaimana? Kita masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Allah melakukan pendekatan kepada kita bukan dengan sifat adilnya, tapi dengan sifat rahmahnya. Kalau Allah ya melakukan pendekatan kepada kita dengan adilnya, niscaya tidak ada satupun di antara kita yang masuk surga, karena lebih banyak dosa kita daripada kebaikan kita. Ya. Bisa jadi Bu, saya selalu mengibaratkan kepada teman-teman, Pak, Bu, Pak, Bu, Pak, Bu. Bisa jadi sholat kita ada riyanya, bisa jadi ngaji kita ada riyanya, bisa jadi saya ngomong begini ada riyanya. Saya pengen dialam sama ibu-ibu, Romdoni hebat, pengen dikata begitu. Yang namanya riya, kita yang bisa ngebaca kita riya atau kagak. Ketika ada tercampur dengan riya, nggak sampai ke Allah. Tapi emang begitu modelnya, kita jalanin aja terus sampai benar-benar kita ikhlas karena Allah SWT. Ada satu amalan yang tidak terlihat oleh pandangan mata siapapun, dan itu ikhlas, yang dianggap remeh-temeh. Contoh, kita lagi jalan, ada paku kecil, paku payung, kita singkirin dengan niat jangan sampai nanti orang lewat, akhirnya membahayakan. Gara-gara paku payung itulah yang akhirnya menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Saya bilang sama santri-santri saya, nggak boleh tamu-tamu saya yang datang tidak dijamu. Jamu mereka paling tidak dengan satu cangkir kopi. Apa yang saya sampaikan kepada mereka? Bisa jadi satu cangkir kopi yang kau suguhkan untuk tamumu, itu yang menghantarkanmu masuk ke dalam surganya Allah. Gitu ya Bu ya. Urusan masalah neraka surga wewenangnya Gusti Allah. Ngeten. Ada pertanyaan lain?